إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Malam ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT, yakni di masjid-masjidnya Allah. Dan alhamdulillah kita juga berada di taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu berjumpa dengan taman-taman surga, maka bergabunglah di dalamnya. Taman surga yang dimaksud Rasulullah adalah di antaranya majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berada di bulan Muharram, satu di antara bulan haram yang 4. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah dalam satu tahun ada 12 bulan dalam kitabullah. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Apa makna dari bulan haram? Kalau mau terjemahan yang mudah, kita biasa menerjemahkan tanah haram Mekah dan Madinah dengan istilah tanah suci. Maka terjemahan yang mudah untuk bulan haram yakni bulan suci. Jadi bulan suci itu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bulan Ramadan melepas badan. Bulan Ramadan melepas badan. Bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Adapun yang disebut dengan bulan suci atau bulan haram ada 4 ini. Di antara hikmah dijadikannya Muharram sebagai bulan haram, menurut sebagian ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, karena pada bulan Muharram itu saat di mana orang-orang yang berhaji pulang ke tanah air mereka. Sebagaimana bulan Dzulqa'dah juga ditetapkan sebagai bulan haram karena hikmahnya di antaranya bulan itu adalah bulan di mana orang-orang yang hendak berhaji berangkat dari tanah air mereka untuk berhaji di bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita bicara tentang bulan Muharram, di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, di sana ada di hari 4 bab itu ada pembahasan tentang penghayatan renungan sekembalinya orang-orang yang berhaji. Kalau kita bicara orang yang berhaji, dan mungkin ini juga tetangga Bapak Ibu sekalian ada yang haji juga mungkin belum lama pulang ke tanah air, bercerita tentang bagaimana prosesi haji. Bicara prosesi haji itu artinya bicara tentang syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian di malam hari ini untuk mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak beliau. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh
telah terdapat uswah hasanah, teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam. Keteladanan yang bisa kita tiru, sifat-sifat karakter baik yang kita bisa ikuti jejaknya, sehingga semoga kita mendapatkan apa yang Allah berikan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah berfirman setelah menyebutkan karakter Ibrahim alaihissalam, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepada Ibrahim itu di dunia hasanah. Kami berikan kebaikan, kebahagiaan kepada Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirah, dan bahwasanya di akhirat dia Ibrahim laminas sholihin, termasuk di antara hamba-hambanya yang soleh. Ini tentu masing-masing kita juga punya cita-cita yang seperti itu, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anugerah Allah di dunia kebaikan, di akhirat termasuk orang-orang yang saleh, itu yang mau kita tiru. Ya, itu keteladanan yang kita bisa mencontohnya, sehingga kita nanti mendapatkan hal yang sama. Bukankah kita ingin bahagia di dunia? Bukankah kita juga ingin bagaimana di akhirat termasuk golongan orang yang saleh, yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, wa'adatu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Disediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang belum pernah terbesit dalam benak manusia. Derenganten sing saged bayangke. Panci kata ayat-ayat ngengingi kenikmatan surga. Ya. Misalnya wa aqwabu maudu'ah, dan gelas-gelas piala yang tertata. Mungkin ketika kita mendengar itu bayangin gelas-gelas tertentu, piala-piala tertentu dengan segala keindahannya. Tapi hakikat apa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang soleh di surga jauh lebih indah, jauh lebih menarik dari apa yang dibayangkan oleh manusia siapapun dia. Mungkin tatkala kita mendengar membaca ayat la maqtu'ah wa la mamnu'ah, buah-buahan yang tidak pernah berhenti berbuah dan tidak pula dilarang untuk memetiknya. Mungkin kita bayangin buah-buahan sesuai dengan kesukaan kita masing-masing. Enten sing bayangke pelem, enten sing bayangke duren, enten temen duren enggak? Apa malah bayangke blogaan? Ya. Lagi mabuk blogaan. Enten. Padha kali kula. Ya. Nek ra duwe dikit iki kok. Ya. Tandidin mabuk duren ini ngeluh. Ya. Nah, mungkin kita membayangkan buah-buahan dengan bayangan sesuai dengan apa yang kita sukai. Akan tetapi hakikat yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh besok di surga jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat, jauh lebih menarik dari apa yang dibayangkan oleh siapapun. Maka kenikmatan surga yang dimaksud, ya, walaupun disebutkan dalam banyak ayat, maka percayalah apa yang menjadi hakikat berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dengan sifat dan karakter apa hingga Allah memberikan anugerah kepada Ibrahim alaihissalam sesuatu yang kita ingin mendapatkannya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120 dan bisa juga dilanjut nanti 121, ya, di mana Allah sebutkan karakter Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita layak meneladani sifat karakter beliau. Karakter yang Allah sebutkan pertama dari Ibrahim adalah Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Allah menyebut Nabi Ibrahim
yang hanya satu orang sebagai satu umat. Wong siji kok diarani sak umat. Padahal biasanya kata umat niku menggambarkan banyak orang. Kayak awake dhewe niki umat sinten? Umat Nabi Muhammad. Cacahe pinten, Pak? Wakeh banget. Nah, itu satu umat. Nabi Ibrahim satu orang, tapi Allah sebut sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Kenapa disebut dengan ummah atau satu umat? Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menyebutkan ummah yakni imaman yuqtada bih. Dia adalah seorang pemimpin dalam kebaikan yang diikuti jejak kebaikannya oleh orang-orang setelahnya. Maka orang yang mempelopori suatu kebaikan di dalam Islam, walaupun dia satu orang, pahala untuknya tidak hanya amal satu orang. Semua orang yang mengikuti jejaknya dari kebaikannya itu juga berarti mencarikan pahala untuk si pelopor, si imam, orang yang pertama dalam berbuat kebaikan. Maka hari ini setiap ada orang yang berhaji, ya karena itu haji awalnya syiar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim mendapatkan pahalanya. Ya, makanya satu orang, karena beliau seorang imam, beliau seorang yang diikuti jejak kebaikannya, itu mewakili satu umat yang banyak. Semua manusia itu, ya, setelah Nabi Ibrahim berpartisipasi untuk mengumpulkan pahala bagi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan ummah. Apa yang bisa kita tiru, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita bisa meniru beliau dengan cara berusaha memberikan keteladanan yang baik kepada orang-orang yang ikuti langkah kita. Bapak sebagai kepala rumah tangga itu sebagai pemimpin, ya. Kullukum ra'in, setiap masing-masing kita adalah pemimpin, akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka bapak-bapak ketika mengajarkan kepada anaknya tentang kebaikan, nyontoni sing apik, berarti bapak seorang imam, ya. Dengan skala masing-masing, termasuk ketika mempelopori kebaikan. Pernah di zaman sahabat, suatu kali Rasulullah SAW kedatangan tamu dari Bani Mudhar, rombongan. Mereka dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, kelambine ya sudah suwek-suwek kabeh, malah enten taleni gulu. Mergane mriki pun suwek kabeh. Nek ora ditaleni gulu mlotrok, ya. Itu gambaran yang sangat memprihatinkan dari Bani Mudhar. Datang kepada Rasulullah di siang hari, ya, menjelang sholat duhur. Lalu ketika sudah masuk waktu duhur, azan dikumandangkan, kemudian iqamah agak dipercepat. Setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian berkhutbah. Maka ini disebut dengan khutbah aridah. Khutbah karena ada keperluan, bukan khutbah rotibah, bukan khutbah yang berhubungan dengan sholat Jumat atau sholat Id, tapi karena adanya keperluan. Beliau ketika itu berkhutbah mengetuk kelonggaran hati para sahabat Ansar supaya mau bersedekah kepada para sahabat dari Bani Mudhar yang barusan datang. Tapi Rasulullah tidak ingin menyinggung perasaan sahabat yang mau dibantu. Beliau tidak mengatakan iki lho, sedulurmu iki mesakne lho, do kaliren kabeh. Enggak. Itu akan menyakiti hati, menyinggung hati, akan merasa terhina mereka, ya. Maka Rasulullah hati-hati sekali. Nanti lek matur niku melipir-melipir, ya, dibaca ayat, ya, disampaikan hadis. Para sahabat nanti mboten langsung dong. Tidak langsung ngeh apa yang dimaui Rasulullah karena kehati-hatian Rasulullah. Nah, ini ternyata untuk memberi aja, mengasuh orang memberi tidak boleh dengan apa? Menyinggung yang mau dikasih. Sampai ketika Rasulullah menyampaikan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada seorang sahabat Ansar
yang paham akan sinyal kode dari Rasulullah ini. Oh iki wis wayahe sedekah, iki ana sedulur-sedulur sing butuhke, mula aku tak njupuk barang-barang tak sedekahke. Dia izin kepada Rasulullah balik-balik membawa harta sebanyak yang bisa dia bawa. Karo di napa niki di cengkrem nggih tangan loro, saking akeh sing digawa niku dia harus sebentar-bentar berhenti, membetulkan cengkramannya, arep nyeblok, ya. Dicengkram kemudian dibawa lagi sampai di hadapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada satu sahabat yang bersedekah, maka sahabat yang lain terinspirasi. Oh iki waya sedekah toh. Akhirnya mereka berbondong-bondong sedekah semuanya. Wabeh do sedekah. Hingga ada tumpukan bahan makanannya sangat banyak dan juga ada tumpukan pakaian. Hingga kemudian Rasulullah beliau memberikan apresiasi kepada sahabat pertama tadi. Beliau mengatakan man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajrul ladzi man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang mempelopori satu kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya. Jadi piyai sing dewi sedekah niku wau entuk ganjaran kabeh sedekah wau sing diklumpukke kabeh sahabat. Kenapa? Dia mempelopori kebaikan. Nah, itu cara kita menjadi imam. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan pun itu adalah doa yang bagaimana kita bisa meraih derajat menjadi imam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Jadi derajat ummah itu tidak hanya dicapai oleh Nabi Ibrahim. Selain Nabi Ibrahim juga bisa yang lain. Makanya Abdullah bin Mas'ud, beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau berkata, Inna Mu'adzan kana ummah. Sesungguhnya Mu'ad adalah satu umat. Kalau tadi ayat menyebutkan Ibna Ibrahim kana ummah, Ibrahim adalah satu umat, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan Inna Mu'adzan kana ummah. Sesungguhnya Mu'ad adalah satu umat. Beliau ditanya, Anda sedang baca ayat dan keseleo, keliru, atau Anda sedang menjelaskan sesuatu? Beliau katakan, saya sedang menjelaskan sesuatu. Sebagaimana Ibrahim itu punya derajat ummah, maka Mu'ad bin Jabal, dia juga layak menjadi ummah. Kenapa Mu'ad disebut ummah? Beliau katakan, mana ummah dalam ayat ini adalah alladzi yu'allimun nasal khair. Orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain, dia adalah ummah. Mu'ad bin Jabal jelas. Yang mbak ini ku sahabat Rasulullah yang dipun sabdaaken dening Rasulullah. A'lamu ummati bil halali wal harami Mu'ad bin Jabal. Umatku sing paling paham, sing paling ngerti babakan halal haram yaiku Mu'ad. Mu'ad bin Jabal. Piyambakipun ugi dakwah dipun utus dening Rasulullah ten Yaman. Ya Mu'ad innaka satati qauma ahli kitab. Mu'ad, ya, sira bakal nemoni kaum ahli kitab. Nah, atosipun piyambakipun duwe ilmu, lajeng piyambakipun ngamalaken lan berdakwah. Nah, panjenengan kalau pengen ikuti bagaimana keteladanan Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah, maka perbanyak ilmu, kemudian juga berdakwah. Orang yang dia mengajarkan ilmunya, pahala untuknya bukan sekedar apa yang dia kerjakan. Yang dikerjakan orang lain juga bisa menjadi pahalanya kalau dia mengajarkan pada orang lain. Ya. Makanya di antara manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ana saben salat ganjarane mung siji. Ya. Salat dan siji, salat meneh dadi loro, salat meneh
3. Ya, sedina untuk 5. Ya. Nek enten tiyang ingkang salat niku langsung entuk 17. Salat meneh 54. Salat meneh pinten? 54 tambah 17 pinten? 81. Tambah salat meneh tambah 17 pinten? Matematikane rada ya. Loading rada kangelan. Itu guru matematika soalnya nggih. Nah, nek nggih enten tiyang niku piyayi nalikane salat langsung 270. Salat meneh 540. Salat meneh 810. Nggih. Tambahin niku pakai deret ukur bukan dengan deret hitung. Kenapa? Karena dia di samping mengerjakan salat, dia ngajari 9 orang yang lain untuk salat. Dan mengajaknya untuk berjamaah. Maka salat dia nilainya menjadi 10 orang berjamaah. Ya. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita ngajak kebaikan kepada orang lain. Ya enggak harus menuntut, harus jadi penceramah, enggak harus. Namanya ngajak itu panjenengan misalnya enggak bisa ceramah, ngajak orang untuk datang ke pengajian. Niku ganjarane pun padha. Ad-dalu 'alal khairi falau mithlu ajri fa'ili. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang berbuat baik. Ganjarannya padha. Nggih. Jenengan ngajak wong 5 niku mengke entuk ilmu padha, nggih. Tajeng diamalke, jenengan ngamal entuk langsung 6, ganjarane wong 6. Amal panjenengan piyambak karo amal sing jenengan ajak. Nah, dari sini kita juga termotivasi bagaimana kita berupaya untuk terus belajar, nambah ilmu, nambah amal, terus nggih rajin berdakwah menyampaikan ilmu. Ya. Makanya Allah bagaimana ketika menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dengan keutamaan yang luar biasa. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. Ada penafsiran yang sangat bagus sekali dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Beliau yang sejak kecil sudah didoakan Rasulullah, Allahumma 'allimhu, Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandikan ia dalam ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Itu Ibnu Abbas. Hingga pada gilirannya beliau menjadi seorang yang dipanggil dengan khairu turjumanil Qur'an, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an. Beliau menafsirkan ayat ini. Beliau katakan lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah. Wa ma baina darajataini masirata 500 am. Ulama atau orang yang berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang beriman tapi tidak berilmu dengan selisih 700 derajat. Pinten Pak? Selisih 700 derajat. Saben derajat siji tekan derajat liyane iku jarake 500 tahun perjalanan. Berarti jarake pinten tahun perjalanan? 500 ping 700 pinten? 350.000 tahun perjalanan. Jenengan menawi melampah terus 350.000 tahun niku pinten kilo, Pak? Tekan ngendi kira-kira? Saka Colomadu Wetan terus, nanti mubeng ya, nanti tekan Colomadu meneh. Ngono tambah meneh, mubeng meneh, nanti tekan Colomadu meneh. Kira-kira jaraknya pirang kilo niku? Nek dihitung di kira-kira mawon sedina misale mlaku 10 kilo. Berarti jaraknya pirang kilo niku? Ya, 10 kilo dipengki 365 dina pengki 350.000 tahun. Pinten niku? Guys, mbuh tekan endi iki? Mubeng tekan endi? Waduh, bianget. Ah, itu jarak antara orang yang berilmu dan beriman dibandingkan dengan orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ya. Selisih aduh bianget. Ya. Rasul juga memberikan perumpamaan yang sangat fantastis. Oh, napa fantastis nih? Ya. Jawabannya napa fantastis? Ya.
Pokoknya ngono kuwi lah ya. Fantastis perbandingannya. Apa itu? Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti perumpamaan bulan di saat purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Purnama Siti, Padang Jinglang. Tanggal pinten, Pak? Tanggal pinten? 15. Berarti padha kali nggih kula. Iki ana sing kandha tanggal 1, berarti beda, ya. Pas wayah malam tanggal 15 niku Padang Jinglang bulane niku napa bunder ngleker, Pas ketika bulan purnama bandingkan dengan bintang-bintang yang ada. 10 bintang dibandingkan dengan 1 bulan. Mana yang lebih terang? Terang bintang atau terang bulan? Ya. 100 bintang dibandingkan dengan 1 bulan di saat purnama. Mana lebih terang? Bulan. Enak niku terang bulan, ora ana terang bintang ora ana. Panganan barang terang bulan, ora ana kok, ya. Wah, iki bengi iki terang bintang ora ana. Enake terang bulan. 1000 bintang dibandingkan dengan 1 bulan saat purnama. Mana lebih terang? Terang bulan. 1 juta bintang tetap isih padang bulan. Terang padang bintang ora ana, padang bulan. Nah, itu perumpamaan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah. Ya. Karena orang yang berilmu itu dia beramal bukan hanya untuk dirinya saja. Ya. Pahalanya bukan sekedar apa yang dia lakukan saja, tapi ketika dia mengajarkan kepada orang lain kebaikan, maka orang-orang yang berbuat baik mereka mendapat pahala sebagaimana dia juga mendapat pahala dari semua yang diajari. Ya. Nah, ini pentingnya kita menjadi apa? Imaman yuqtada bih, menjadi seorang yang alim. Makanya kalau kita diberi kesempatan sak isoe-isoe sak akae-akae niku dipendet. Nggih. Idza matal insan inqata amaluh. Anak Adam kalau mati sudah tidak lagi bisa beramal. Tiyang menawi sampun pejah niku pun boten saged nyambut damel. Yen ubah medeni bocah. Yen urip golek duit. Nah, nek wis mati niku ora iso nyambut gawe. Jadi ampun napa terpengaruh sama sinetron-sinetron niku nggih. Nek nggon sinetron ngono ana arwah gentayangan. Jadi wong dipateni dipiloro. Karena dia matinya itu mati yang sangat tragis, akhirnya arwahnya gentayangan. Ya, gentayangan goleki balas dendam. Sapa sing mateni mau terus dipateni. Pertanyaannya, apa hukumnya orang mati membunuh? Wis mati mateni wong, dosa mboten, Pak? Dosa mboten, Bu? Wis mati mateni wong, dosa mboten? Mboten. Entuk berarti? Entuk. Dosa mboten? Dosa. Kok mesake men ya? Wis mati kok sik entuk dosa terus ya. Wis ora ngopo-ngopo lho nggih, ya. Lah kok mateni wong. Nah, di fikih tidak disebutkan. Enggak ada di fikih hukum orang mati membunuh, enggak ada. Kenapa? Karena tidak ada kasusnya. Kasusnya ana ing nggon sinetron, mula takono sutradarane, matuke dosa apa ora ngono kuwi, nggih. Nah, makanya orang yang mati sudah tidak bisa beramal, Pak. Ya. Ora iso mentung ning ya ora iso nulung. Nggih. Mula nek njaluk ampun njaluk sing wong wis pejah. Nggih. Sudah ingqata amaluhu. Wis napa? Pecah jadi dijaluki, ya. Mbak aku njaluk sugih, wah aku tangane langsung nongol ngono ora malah medeni wong urip nggih, ya.
Jadi orang kalau sudah mati itu putus amalnya. Illa min salatin, tapi ada 3 amal yang ketika dikerjakan manusia sewaktu hidupnya, walaupun dia mati masih tetap dianggap beramal. Wis ora ngamal, kuwi amalin dhisik. Ning dianggap entuk ganjaran kaya wong nindakake amal terus, senajan piyambake sampun pecah. Napa kemawon? Pindah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah yang terus mengalir. Seseorang berinfak untuk berdirinya masjid, ya. Maka ketika dia sholat di situ bersamaan juga dengan jamaah yang lain memanfaatkannya untuk sholat berjamaah, maka setiap kali dia sholat ganjarane ora mung siji, Pak. Ning ganjarane wong sholat kabeh niku ya nggo dheweke barang. Sing jamaah wong 50. Nggih. Mula ganjaran budaya saben sholat 51. Ping 17. Nggih. 17 derajat nggih. Nah, itu orang yang apa? Dia misalnya berinfak atau bahkan dia membangun sebuah masjid yang digunakan kaum muslimin untuk sholat jamaah. Sampai-sampai ketika dia wafat, ya, masjid tetap digunakan, dia seperti tetap hadir di setiap kali sholat jamaah. Jadi piyambake pun pecah. Ning pas enten sholat jamaah, kaya-kaya dhek teko, Pak. Kayaknya malah do wedi ngono. Maksudnya teko niku hitungan ganjarane, Pak. Ya. Bahkan dia hadirnya seperti sebanyak orang yang hadir di tempat tersebut. Nah, ini cara melipat gandakan umur. Umure mung 50 tahun, 90 tahun, tapi dengan sedekah jariah yang ditinggalkannya, maka dia tetap mendapatkan pahala kebaikan seperti dia masih hidup. Ya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu diamalkan, diajarkan kepada orang sebanyak mungkin orang, maka dia mendapatkan pahala terus mengalir. Yang ketiga, au waladin shalihin yad'ulah, anak yang mendoakannya. Mula nek ditawani ya kabeh dijupuk nek iso, Pak. Ya, tur sak akal-akae. Syukur diparingi napa rezeki bondo sing akeh, sedekah ya akeh. Diparingi ilmu soal ya sregep ngaji, ilmune akeh, ngamale akeh, tur ya matunya ya dia mengajar kepada banyak orang. Nomor 3 napa? Anake akeh kabeh salih salihah. Niku pundi sing dipendet niki? Enten 3 niki sing dipendet pundi? Kabeh nggih. Ya. Kabeh. Mula nek ndek anak ya sing akeh, penting salih salihah. Wis anake siji amal diatur ya. Ilmune ya wong ngajine ya nek berling kober karo eling, pas kober kok delalah ora eling, pas eling delalah ora kober ya. Kalingane nek wis setu, wah, nggih ingi malam setu to. Wah, jane aku nggih ingi nganggur ning kok lali. Nah niku, kober ning ora eling. Lah ndak menika. Napa ya pas lali? Oh, lah kae jane kelingan aku. Ning pas ra kober. Mulane ya ora mangkat-mangkat, Pak. Ngenteni kepethuke kober karo eling. Ning ora pethuk jidungan terus ya, Pak. Nek kober ora eling, nek eling ora kober. Mula nek pengen ngaji niku ya, nek pas eling di koberke, nek pas kober eling-eling. Dijak ngaji sik aku sik urusan. So nek aku urusanku wis rampung kabeh ngono tak ngaji. Yen pangapunten niku sing do punten kuburan kabeh niku, Pak. Niku kabeh urusane ru rampung, Pak. Tenan, Pak. Yakin niku. Apa kabeh urusane do rampung, Pak? Sing dateng kuburan niku kabeh urusane ru rampung, ya. Makanya untuk taubat, untuk mencari ilmu yang itu bekal untuk amal, ya, untuk beramal itu sendiri. Ampun ngenteni urusane rampung. Justru ngaji niku dienggo cara piye urusane rampung dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini karakter pertama dari Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana
ummah. Ibrahim adalah satu umat. Karakter beliau yang kedua. Nah, ini sangat penting sekali bagi kepala keluarga dan juga ibu rumah tangga juga, ya. Dan juga anggota keluarga, ya. Ibrahim alaihissalam itu karakternya apa? Qanitan lillah. Ibrahim itu amat sangat taat kepada Allah. Qanit itu maknanya adalah luzumut ta'ah, konsisten dengan ketaatannya. Taatnya tanpa tapi, taatnya tanpa nanti, taatnya tanpa henti, taatnya tanpa syarat. Pokoknya kalau Allah perintahkan langsung kerjakan. Ya. Nah, dimulai dari awal. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia menikah, kemudian mengharapkan hadirnya seorang anak, ya. Dan ketika dia berdoa tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Itu sampai hampir 100 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Ali As-Sabuni mengatakan beliau memiliki anak itu, berita fabasyarna bi ghulamin halim itu di umur 120 tahun. Lek ngenteni suwene niku. Tapi beliau tidak pernah berputus asa dan tidak pernah berubah doa yang dipanjatkannya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Dengan ini apa? Rabbi habli minas salihin. Piyambake mboten donga Rabbi habli minal aghniya. Ya Allah, panjenengan paringi kula anak sing sugih blegedhu mboten. Ya. Piyambake mboten donga Rabbi habli minal masyhurin. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kula anak sing viral mboten. Rabbi habli minal muluk minal umara. Anugerahkan kepadaku anak yang nantinya menjadi raja atau menjadi pejabat. Enggak. Tapi apa doa beliau? Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbi, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Karena beliau yakin anak kalau sudah saleh niku mesti ditolong sama Allah. Wa huwa yatawallas salihin, dan dia Allah akan menolong hamba-hambanya yang saleh. Cukup doanya Rabbi habli minas salihin. Sampai kemudian sekitar 100 tahun kemudian dan doa tersebut dipanjatkan terus-menerus. Lalu beliau mendapatkan kabar gembira. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim hadirnya seorang anak yang halim. Halim itu ada 3 karakter di dalamnya. Pertama, sabar luar biasa. Kedua, cerdas luar biasa. 3, akhlaknya santun luar biasa. Santun, sabar, cerdas. Itu makna yang terkandung dalam sifat halim, yang itu kemudian dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam. Bisa dibayangkan seperti apa sayangnya, seperti apa gembiranya, ya, Ibrahim dengan hadirnya seorang anak. Tetapi nikmat dari Allah ini tidak menjadikan beliau kufur. Ya. Beliau tidak kemudian mendidik anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan nafsunya, tidak. Ya. Karena mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, ada bapak ibu sayang ke anak, tapi rasa sayangnya telah menghancurkan anaknya. Ya. Orang Arab ada istilah wa minal hubbi ma qatala. Ya. Ada kalanya cintamu membunuhnya. Ya. Ada kalanya cintamu membunuhnya. Ada yang orang itu karena cinta salah dalam mengekspresikan cintanya sampai menyebabkan celaka yang dicintai. Ada seorang ibu membelikan untuk anaknya ikan hias. Wah, gitu kan ikan hias, seneng banget anak ini gua. Ya, kan niku akuarium, wah didelok terus. Arep dolan delok niku. Karo dijak gojek. Nah, mulai kodulan, wah ini gua ditilii. Sampai suatu kali karena saking cintanya sama ikan tersebut, ya, malam-malam arep bubuk, iwake niku dijupuk saka akuarium, diajak bubuk nang kamare. Isuke pripun, Pak? Mukjreng. Iwake napa? Mukjreng. Mergo apa? Cara mencintai si anak tadi yang keliru. Ya, mengeluarkan ikan dari fitrahnya. Di antara orang tua ada yang mencintai anaknya, akhirnya apa?
Apa senengane anake dituruti, padahal itu ternyata sesuatu yang justru akan merusak fitrah anak. Ya. Maka sayang anak itu bukan mengikuti apa yang disenangi anak. Bukan memperturutkan setiap apa yang disenangi anak, tapi membahagiakan anak dengan apa yang Allah ridhoi. Nah, ini Pak sing angel. Ya ora angel jane. Asal usaha insyaallah bisa. Ya. Banyak kok sesuatu yang membahagiakan anak dan itu tetap dalam ridhonya Allah. Ya. Jangan karena sayang anak pilih beneran nangis ke HP Android. Akhirnya wis ya, bener Android terus. Ya. Sampai anak TK udah dikasih Android sendiri, ya. Hati-hati. Ini secara syar'i juga tidak diperbolehkan. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Jangan kalian mempercayakan harta kalian kepada anak yang belum genap akalnya. Tidak boleh, Pak. Ya. Mempercayakan anak masih anak TK, anak SD dikasih Android sendiri, ya. Karena itu harta, ya. Android itu harta dan itu bisa untuk bertransaksi, ya. Semua yang bertanggung jawab itu orang tuanya, masih walinya. Nanti kalau tiba-tiba ada tagihan dari Shopee, dari Lazada, ya. Nah, itu siapa yang bayar, Pak? Ngeklik gua ini, sing bayar sinten? Wong tua nih. Begitupun ketika ada dampak ekses buruk, itu nanti yang tanggung jawab itu yang berusaha orang tuanya. Ya. Hati-hati, Pak. Ya, jadi jangan gampang untuk memberikan karena rasa sayang bisa kadang-kadang membunuh anak, membunuh fitrah dari anak. Ya. Jadi upayakan ya tahulah kapan saatnya memberikan kepada anak itu misalkan Android itu harus tahu saatnya ya. Saat di mana anak sudah dipastikan bisa bertanggung jawab ya untuk menjaga harta itu. Bahwa itu akan digunakan ya untuk suatu yang bermanfaat ya. Tapi kalau ternyata hanya kemadaratan yang didapatkan, maka orang tua ya akan menanggung dosanya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kembali pada tadi betapa sayangnya Ibrahim alaihissalam dengan hadirnya anak tadi. Ya. Wajar nunggunya hampir 100 tahun. Tapi tidak kemudian menjadikan beliau kufur terhadap nikmat Allah. Pada saat Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam di masa-masa baru sayang-sayangnya, baru senang-senangnya Allah perintahkan Ibrahim membawa istrinya Hajar dan juga anaknya Ismail ke tempat yang nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Beliau disuruh jalan aja. Sampai nanti kalau Allah perintahkan berhenti di situ, tinggalkan keduanya. Dari Palestina ya, mereka berjalan sampai ke tempat yang disebut dengan Bakkah atau sekarang disebut dengan Mekah. Pinten kilo, Pak? Ribuan kilo. Ya, ribuan kilo. Baru ketika sampai di Bakkah, Allah perintahkan Ibrahim meninggalkan keduanya di situ, istri dan anaknya. Di suatu tempat yang Nabi Ibrahim menggambarkan biwadin ghairi dzi zar'. Suatu tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Ora ana wit-witan babar blas, ora ana tangga teparo, ora ana bangunan omah, ora ana iyup-iyupan, ora ana sungai, ora ana banyu, ya, ora ana sayur-sayuran tanduran, ora ana makhluk hidup blas. Lemute ra ana, Pak, ra ketemu, Pak. Ya. Iki gegak demit ya ora sah urip nang kono, ya. Pokoknya wang-weng jan ra ana apa-apa ten niku. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangan tanya ana sinyal apa ora. Ya. Lah kok sinyal? Ya. Enggak ada apa-apa di situ, Pak. Ya. Di situ Allah perintahkan Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Ya. Kalian berdua di sini, saya pergi. Ila aina tadhhab ya Ibrahim? Panjenengan dari tidak pundi. Aku ora ngerti. Iki ora masalah aku nang endi, tapi Allah perintahkan saya untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Sampai istrinya nanya, "Amarakallahu bihada?" Berarti Allah yang perintahkan Anda untuk meninggalkan kalian berdua di sini? Iya. Apa kata Hajar alaihissalam? Seorang yang taatnya juga tanpa tapi, taat tanpa nanti, taat tanpa syarat. Dia kemudian mengatakan, "Idzan la yudayyi'una."
Kalau itu mau sudah perintah Allah, maka pastilah Allah tidak akan menelantarkan kami. Ya sudah, silakan Anda pergi, jangan khawatirkan kami, karena Allah tidak akan menelantarkan kami. Enggak mungkin kalau ini perintah Allah membuat kami akan kemudian mati kelaparan, enggak akan. Silakan Anda pergi. Hajar alaihissalam dia tidak bertanya atau minta syarat, Pak. Ya aku tinggalin ning ya aja nang kene to. Mbok sing cedak warung, cedak pasar, akak koncone sing makmur. Enggak. Dia tidak minta syarat itu. Dia juga tidak mengatakan, ya tinggalan rapopo, ning tinggalane kudu sing akeh. Enggak. Ya. Enggak ada, ya, syarat enggak muncul di situ. Ya tinggalan rapopo ning seminggu kasti di ono ji urip apa ora. Enggak. Taatnya tanpa syarat, tanpa tapi. Ditinggalkanlah Ibrahim keduanya oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau sebagai seorang suami, seorang istri, yo grantes Pak. Ya aslinya ya semedot. Apa semedot niku? Hatinya tersedot-sedot, ya. Kerinduannya itu, ya. Makanya beliau tidak berani noleh. Rawani mengo blas sampai berlalu satu bukit baru beliau berani mengo. Karena beliau yakin wis ra ketok. Engko nek cek ketok mesti ya mesake malah kok ya wis tak kancani, ya. Padahal itu program dari Allah, dia harus meninggalkannya. Baru ketika itu beliau menghadapkan wajahnya ke arah di mana istri dan anaknya berada tapi sudah tidak kelihatan oleh mata. Beliau kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya. Ini pelajaran yang sangat menarik kita gambarkan Bapak sekalian. Seorang suami yang meninggalkan istri dan anaknya di suatu tempat yang sangat-sangat sepi seperti itu. Kita bayangkan ya beliau ini orang yang suami yang baik, ayah yang baik, yang mencintai istri dan anaknya, ya. Bayangkan misalnya bapak ibu mengantar anak ke pondok aja lah, ya. Itu pripun rasanya, ya. Ibu sama bapak biasa beda. Nah ibu niku nek nganterke anak nang pondok ngono wae, dramane rada akeh, ya. Cukup nganggo nangis barang. Terus pesene tirik-tirik nih kok, aja lali mangane wayah mangan, ya. Arep turu ya cuci tangan, cuci kaki. Ning aja angkat kaki, ya. Bolos nek angkat kaki niku, nggih. Wah, terus karo dikekep menika dramane niku, nggih. Nek bapak-bapak ngono jaim, ketoke gleling nika, ya. Blas ora wis ngono biasa wae, nggih. Padahal jane ya mung jaim niku, nggih. Mulih ngono karo nyuper yang berbes milih jane. Ya. Padha ya semedot jane. Ya, kula ya tau ngrasake ya, nggih. Anak celke anak ten pondok wis ping 4. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ibrahim juga merasakan hal itu. Maka ketika beliau merasakan hal itu, dia berdoa pada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku darah dagingku di tempat yang tidak ada pepohonannya, sepi nyenyet ra ono apa-apa. Ya. Ini kalau saya mungkin pergi dari rumah untuk kadang safari dakwah atau suatu keperluan untuk maisha, ya kadang-kadang ya seminggu ya tahu, 2 minggu ya tahu Pak. Ini kan ngomah akeh koncone Pak, ya akeh wong tua, dekat orang tua, ya akeh tangga. Nek arep mangan ku wong dodol yo sedina 5 ya ana Pak, liwat ngarep omah. Nggih. Terus nek butuh apa-apa ya sinyal ya kuota ya wis dipenuhi, ya langsung ngepel iso. Nah, bayangkan Nabi Ibrahim ini. Ya. Maka dia hanya berdoa pada Allah, ya. Apa yang beliau harapkan, keberadaan istri anaknya di tempat tersebut, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya mereka bisa menegakkan sholat mereka. Ini apa pelajaran bagi orang tua? Kalau panjenengan menempatkan anak sekolah di mana, atau mungkin mencari rumah tempat tinggal di mana, apa iya tujuannya itu? Tak sekolah kenang kene le. Ben apa Pak? Ben
kowe salatmu ora keter ben bener salatmu biar tegak ibadahmu kepada Allah. Ngaten mboten, Pak? Asline ngono mboten? Ya. Apa liyane? Kowe sekolah kono-kono le. Janten apa, Pak? Oh nak nang kono wis beres pokoke. Ya. Ikatan dinas. Wah, nek ngono tertarik, Pak. Ya. Wis sekolah nang kene, jam apa? Enten apa, Pak? Nang kono biasane nek lulus kok kono golek gawean ku cepet banget. Ya. Karir yo cepet ngono ya. Nah, nek mau gas tertarik enggak? Ada enggak yang dia tempatkan anaknya di situ? Sekolah nang kene, Le. Kenapa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, anak saya sekolahkan di sana supaya mereka tegak ibadahnya kepada Allah Taala. Nah, ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam, keteladanan beliau di dalam apa? Parenting dalam mendidik anak. Nah, beliau juga berdoa karena melihat bagaimana kondisi yang begitu tandusnya. Beliau berdoa bukan minta syarat pada Allah, bukan berdoa. Ya Allah, jadikan hati manusia condong kepada mereka dan berilah mereka rezeki buah-buahan. Ya. Dan itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka sampai hari ini, ya, berapa banyak manusia yang hatinya condong untuk datang ke Mekah? Berapa manusia, Pak? Ini yang hadir ini semua saya yakin juga pengen tekan Mekah. Hatinya condong ke sana. Saking wakai nganti wantri ini ora umum, Pak. Ya. Nek ritmene kados tinggi, Pak, nggih. Atas yang berangkat haji kemarin ini, ya. Niku Jawa Tengah, misalnya sakniki daftar, niku antriane ngantos 5 tahun. Dados jenengan yuswa 5 tahun daftar sakniki lek tindak yuswa pinten? 1,5 tahun. Neng batasan maksimal nek wingi umur 5 tahun. Pripun niku? Ampun pesimis ya Allah, mudah-mudahan semoga Allah mudahkan semuanya yang hadir ini bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah untuk haji maupun umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, dan di sana juga buah-buahan itu apa-apa ada. Menjadi tempat yang sangat makmur, rasa bingung nang kono mangane piye. Wis apa-apa ono, Pak. Ya, buah-buahan macam-macam juga ada. Ya. Nah, tapi yang perlu diingat, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu ketika meninggalkan istri dan anaknya tidak tahu sebelumnya bahwa nantinya Mekah menjadi seperti ini. Ya. Bahwa nantinya kemudian ternyata muncul Zam-Zam. Ibrahim belum tahu. Beliau tidak mengatakan pada istri dan anaknya atau mengatakan pada istrinya sing sah tidak omong, ya. Bune tenang wae bune. Engko nek sampeyan tak tinggal dilongkas anakmu engko jejak-jejak terus metu Zam-Zame. Mboten ngaten. Ya orang ngerti nek ceritanya terus ngono, orang ngerti Nabi Ibrahim. Yang dia tahu itu perintah Allah, kerjakan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam juga tidak tahu ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ya. Bahwa kemudian nantinya digantikanlah Ismail dengan domba yang gemuk. Gak tahu sebelumnya. Ya. Ibrahim tidak mengatakan pada anaknya, tenang le, iki engko aku tak belah, nek engko ngerti-ngerti dadi wedhus kok le. Bukan gitu. Kamu nanti digantikan dengan domba, enggak. Ya jan pancanar belah tenan. Kenapa? Perintah Allah. Kenapa taatnya tanpa tapi? Pada saat ujian tadi sudah selesai, di saat usia remaja, ya, Nabi Ismail itu pada saat lagi nyeneng-nyeneng ke wong tua, Isa diajak nyambut gawe bareng. Ya. Ibrahim mimpi 3 kali dan mimpi Nabi adalah wahyu. Ya. Maka mimpinya disampaikan pada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adauka fandur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Niki mboten taren, mboten. Tapi beliau ingin karena ini proyek dari Allah, tugas Allah kepada Ibrahim alaihissalam, jangan sampai Nabi Ismail yang nantinya menjadi korban itu tidak mendapat pahala. Ya, makanya dia tanya sama Ismail, menurut kamu bagaimana? Dan lihat di sini karakter Nabi Ismail benar-benar tampak halimnya. Dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayahanda.
Jangan khawatirkan saya. Insya Allah ayahanda akan mendapati aku sebagai anak yang bersabar. Sifat halim, sabarnya luar biasa, pinter, tur sopan santune kejaga banget. Coba nek anak ora sopan. Ya. Bapak ini kondo mau. Aku mimpi aku belah seliramu kira-kira menurut kowe piye le? Nek wong ora sopan kira-kira piye? Mbok bapak mau sing dibelah disantuwane, ngoten nggih? Ya. Tapi Nabi Ismail itu Masya Allah halim, ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bahkan dia betul-betul ingin menjadikan program ayahnya untuk taat pada Allah ini sukses. Maka ada cerita menarik di dalam tafsir Al-Qurtubi, perbincangan Nabi Ismail kepada Ibrahim alaihissalam sebelum disembelih. Nabi Ismail punya beberapa permintaan. Permintaan yang pertama dia katakan, ya abati usdud ribati hatta la at-tarib. Ayahanda, tolong kencangkan ikatan saya supaya saya tidak merontak. Ampun nganti kula mengkeh gandeng taline niku mung longgar, gek-gek kula mengkeh ngeroncal melayu, wah dadi pelayon, ora sukses acarane. Ya. Kencangkan ikatan saya wahai ayahanda supaya saya tidak merontak. Kenapa? Dia ingin sukses. Ya. Program ayahnya ini untuk menyembelih beliau. Ini yang pertama permintaan beliau. Yang kedua, ya abati ukfuf thiyabak. Ayahanda tolong sing-singkan baju ayahanda. Jangan sampai darah saya menciprati baju ayahanda. Saya khawatir dengannya berkurang pahala saya. Saya khawatirnya nanti ketika darah menciprati baju ayah ada rasa marah. Wah, betai ciprati mergeti kelambiku, ya. Jangan sampai pahala saya berkurang. Wa tarahu ummi fatahzan, jangan sampai pula nanti darah yang mengenai baju ayahanda dilihat oleh ibunda bertambah sedih. Saya tidak ingin menjadikan ibu sedih. Loh niku dibelah saya mikir ngono lho. Saya mikir piye bapake piye, ibuke. Ya. Ya biarlah dia disembelih tapi ibunya jangan sedih. Bapaknya jangan sampai bajunya kena getih gitu loh. Ini anak apa itu? Ya. Anak halim, Masya Allah. Ya. Anak yang cerdas, sabar, santun. Dan dia juga mengatakan, ya abati asri marsikin fi halaki liyakunal maut ahwanu alayya. Tolong ayahanda nanti kalau ayahanda menyembelih saya, percepat laluan pisau di leher saya. Kenapa? Supaya kematian lebih ringan untuk saya rasakan. Ini menggambarkan sifat manusia beliau. Ya pihak-pihaknya dibelah jadi ya wedi. Tapi ini demi perintah Allah. Makanya dia pesan sama ayahnya nanti nak belah langsung sing mandeg. Mungkin ben kula enteng. Engko nek apa ora landhep ya kayaknya mungkin kula rekoso. Ya. Ini permintaan Nabi Ismail. Ben programnya sukses. Dan ini menjadi syariat di dalam menyembelih. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurida bihatahu. Barang siapa yang tidak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Ya. Nah, pesan yang keempat, beliau katakan, ya abati wa ya ayahanda, palingkan wajah saya. Jangan sampai pandangan mata ayah menatap pandangan mata saya. Kenapa? Saya khawatir nanti ayahanda menaruh belas kasihan kepada saya. Arep belah ngono ndelok anake, wah kok mesake meniki anakku dhewe. Nah, engko ndak rasido ya? Ndak rasido, ya. Palingkan wajah saya. Jangan pula nanti saya begitu melihat wajah ayah juga kemudian ketakutan lihat pisaunya. Ya, gak banding delok ngono tidak dipalingkan, wah kok landhep menadinge, ya. Gak terus malah nyana-nyana, ya aku anakmu lho ya, mosok ya tegel. Wah, nanti kan ora sukses nanti ya. Palingkan wajah saya. Ya. Dan yang terakhir beliau mengatakan faida jita ila ummi, kalau ayah nanti ketemu dengan ibu, fa'akri salam alayya, maka sampaikan salam saya untuk beliau. Nah, itu kemudian pada saat dia hampir menyembelih, turun perintah dari Allah untuk menghentikannya, ya, karena sudah terbukti keimanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sebelumnya tidak tahu bahwa nantinya kemudian Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba untuk disembelih.
Tapi yang beliau tahu bahwa beliau diperintah oleh Allah, tidak ada pilihan lain kecuali mentaatinya. Dan untuk orang-orang yang taat, maka Allah pasti menyediakan sesuatu yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ilmu, amalnya, mengajarkan kebaikan, menjadi pelopor dalam kebaikan, dan juga dalam hal bagaimana mendidik istrinya, mendidik anaknya, dan juga dalam hal sisi ketaatannya kepada Allah, ketaatan yang tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa henti, dan tanpa syarat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.